Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kasih sayang kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Yuk, sebelumnya kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Kami datang padamu Tuhan untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman setiap apa yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah ambil Alkitabnya? Yuk yang belum ambil Alkitabnya, kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius 27 ayat 32 sampai dengan 44. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Di sini judul perikopnya adalah Yesus disalibkan. Penyaliban merupakan salah satu bentuk hukuman yang sangat atau yang paling kejam dan sadis yang pernah diciptakan oleh manusia. Sebelum disalibkan, terpidana mati akan mengalami berbagai siksaan, cambukan, dan juga harus memikul palang kayu sendiri menuju ke tempat penyaliban. Nah, tujuan penyaliban adalah agar terpidana mengalami penderitaannya yang tidak tertahankan dan kematian secara perlahan-lahan. Dalam peristiwa penyaliban, Yesus mengalami banyak penderitaan. Yesus mengalami siksaan. Nah, itu secara fisik. Yesus pun mengalami penderitaan secara batiniah. Secara batiniah, Yesus mengalami penolakan orang-orang yang Ia kasihi, umatnya Israel, yang pernah menikmati pelayanan kasih-Nya. Orang banyak dan para musuh mencemooh dirinya, dan bahkan juga para prajurit, dan bahkan para penjahat yang sudah selayaknya mati. Nah, namun Yesus dengan sukarela dan taat melaksanakan kehendak Bapa. Ia rela mengalami penderitaan. Ia rela dirinya disiksa, dirinya dicambuk, dirinya diolok-olok, bahkan diludahi. Nah, melalui jalan salib di Bukit Golgota yang penuh penderitaan dan berujung pada kematian, Yesus menerima semuanya itu oleh karena kehendak yang Bapa berikan kepadanya. Ia melakukan semuanya itu supaya banyak orang yang berdosa diselamatkan. Nah, adik-adik, melalui penderitaan Yesus di atas kayu salib, itu adalah suatu bukti kasih Yesus kepada umatnya. Bukti kasih Yesus kepada manusia. Nah, kita sebagai umat Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa respon kita terhadap pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Beriman bahwa
hanya melalui Dia adalah kita diselamatkan. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita lepas dari hukuman-hukuman yang seharusnya kita terima, tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, anugerah-Nya yang begitu besar untuk kita semua. Nah, adik-adik, kita mau melakukan bagian kita, yaitu beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semua. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar, karena anugerah-Mu yang begitu besar yang dapat kami rasakan Tuhan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap terus berpegang teguh iman kami hanya kepadamu, karena hanya Engkaulah jalan keselamatan bagi kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami bertambah-tambah iman kami di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami mengucap syukur untuk renungan pagi ini. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami ucap syukur hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan Harian Anak.